Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada hari ini materi yang akan kita bahas adalah menemukan struktur dan kaidah teks berita. Bagaimana cara kita menentukan atau menemukan struktur dan kaidah teks berita? Nah, silakan pahami materi ini ya. Secara umum, berita mempunyai struktur sebagai berikut. Pertama, kepala berita atau lead. Kepala berita atau lead ditulis pada paragraf pertama sebuah berita. Kepala berita merupakan unsur penting sebuah berita. Ia menentukan isi berita akan dibaca atau tidak. Ia pun merupakan saripati berita. Kepala berita melukiskan seluruh berita secara singkat. Kepala berita terdiri atas satu ataupun dua kalimat. Jika kepala berita terdiri atas dua kalimat, kalimat pertama harus berisi kunci pemikiran. Kalimat kedua berisi faktor penting lain. Usahakan kalimat-kalimat dalam kepala berita singkat dan mengena pada sasaran. Kepala berita yang baik memudahkan pembaca memahami maksud berita. Unsur penting berita 5W1H atau adik Simba pada umumnya ditulis pada paragraf pertama dan kedua. Paragraf tersebut diperlukan untuk merangkum atau meringkas berita yang disusun. Paragraf tersebut menjadi jantung dari suatu berita. Kepala berita atau teks berita setidaknya mengandung jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Sementara itu, pertanyaan mengapa dan bagaimana dapat ditemukan pada bagian tubuh berita. Kepala berita yang baik sudah direncanakan terlebih dahulu dengan hati-hati agar dapat menarik perhatian pembaca. Nah, berita disusun dengan model piramida terbalik. Bagian kepala berita atau lead adalah yang pertama, sedangkan selebihnya adalah tubuh berita yang berfungsi menjelaskan atau memaparkan peristiwa secara jelas, dan ekor berita berisi informasi yang kurang penting. Kedua adalah tubuh berita atau body. Tubuh berita berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Bahasa dalam berita singkat, padat, dan jelas. Dengan demikian, tubuh berita merupakan penjelasan kepala berita secara lengkap berita. Yang ketiga, ekor berita. Ekor berita berisi informasi kurang penting. Bagian ini berada setelah kepala dan tubuh berita. Bagian ini tidak memiliki kaitan langsung dengan judul berita. Dengan struktur penyajian itulah, susunan informasi dalam suatu berita tersaji dalam bentuk piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita itu merupakan perincian yang kurang penting. Dengan kata lain, segi kepentingan informasi semakin ke bawah semakin berkurang. Sebaliknya, informasi paling penting berada di bagian atas. Nah, sekarang coba kalian perhatikan contoh berita di bawah ini. Motor bebek yang semakin tak laku. Alkisah, di desa Cibebek sedang berlangsung hajatan besar kontes bebek. Pria berpeci hitam dengan baju safari abu-abu sedang bercuap-cuap penuh semangat di atas panggung.
Kerumunan warga begitu antusias mendengar pidato ihwal penerbitan Bebek oleh sosok aktor antagonis Toro Marjan. Di tengah kerumunan warga, nampak wajah Deddy Mizwar dan Didi Petet mulai terlihat was-was. Benar saja, ketika sekelebatan motor yang dikendarai komedian Komeng meluluh lantahkan panggung dan bikin compang-camping tampilan wajah para penonton tak karuan. Deddy dan Didi yang tertimpa reruntuhan panggung terbengong-bengong saling menatap. "Tuh, Bebek yang paling bandel," kata Didi Petet sambil menunjuk. Salah satu potongan iklan berseri sepeda motor Bebek pada 12 tahun silam ini ingin menggambarkan kedahsyatan sepeda motor Bebek yang irit, lincah, dan bisa diandalkan. Iklan ini diluncurkan oleh salah satu produsen motor yang mengusung slogan terdepan. Pamor motor Bebek juga sempat terpatri kuat di benak konsumen Indonesia dengan kehadiran iklan pelawak Mandra dengan motor bebeknya yang ngacir di era 90-an. Bisa dibilang sampai 1 dekade lalu, motor Bebek adalah raja pasar sepeda motor di Indonesia. Kini kondisinya berkebalikan 180 derajat. Motor Bebek kini dalam posisi terbelakang. Pangsa pasar mereka tergerus habis-habisan oleh motor metik. Pasar sepeda motor Bebek atau yang lebih dikenal underbone atau cab ini sudah mulai mengalami tanda-tanda kemerosotan sejak 1 dekade lalu dan puncaknya di tahun 2017. Pada masa kejayaannya di tahun 2004, pangsa pasar motor Bebek sempat menembus 90,87%. Kala itu, motorsport hanya bisa mengais pasar 8,73%. Dan Skutik saat itu baru menguasai 0,35%. Kehadiran motor Skutik buatan Kymco dan Yamaha Naovo belum mendapat tempat, dianggap identik dengan pemakai wanita. Periode 2007-2008, ancaman mulai terasa setelah Yamaha merilis Mio. Skutik perdana Yamaha itu sukses mencuri perhatian konsumen dan langsung melejit. Tonggak penting terjadi pada 2010 saat pangsa pasar Skutik menembus 49,1%. Hampir menjungkalkan pasar motor Bebek yang sudah turun cukup dalam menjadi 50,85%. Pada tahun 2017, motor Bebek benar-benar sudah tak bisa berkutik oleh motor Skutik. Catatan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Januari sampai Juni 2017, dari sekitar 2,8 juta total motor yang terdistribusi dari pabrikan, motor Bebek hanya bisa mengambil keuntungan 9,24% atau tertinggal jauh dengan motor sport yang pasarnya mulai gemuk di angka 10,7%. Karena model baru yang dibarengi dengan sentuhan teknologi baru, sang raja Skutik mampu meraih pasar 80,6%. Baiklah anak-anak, setelah kalian memperhatikan contoh teks berita yang sudah dibacakan tadi, dapatkah kalian menentukan mana judul berita, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita? Setelah kalian mempelajari materi ini, Bapak yakin kalian akan mampu menentukan bagian-bagian dalam teks berita. Nah, oke, materi hari ini Bapak cukupkan sampai di sini saja ya. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa mengerti apa itu teks berita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak dan kekurangan pada materi ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.